kaki melangkah masuk ke sebuah apartemen. Apartemen ini dulunya bangunan tua yang terbengkalai di Jakarta. Kini berdiri tegak dengan cat baru yang mencolok. Tampak seperti senyum palsu yang menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Aku, putri yang baru saja lulus SMP, dan semangatku untuk petualang masih membara. Temanku Pina baru saja pindah ke sini bersama ibunya, dan aku dengan senang hati menawarkan diri membantu menata dan menyiapkan pesta ulang tahunnya. Pina dengan rambut panjangnya yang selalu terurai dan mata coklatnya yang hangat adalah sahabat karibku. Dia selalu memiliki cerita menarik, sedikit misterius, dan aku selalu terpikat olehnya. Saat dia menceritakan tentang perbakan rumor mengenai apartemen ini, aku mendengarkan dengan penuh minat. Penghuni lama, kata orang, tak benar-benar pergi. Mereka masih berkeliaran di lorong-lorong, di sudut-sudut gelap, menunggu kesempatan untuk mengganggu. Aku yang dulunya skeptis mulai merasakan sedikit keraguan merayapi benakku. Ada kejadian aneh gak selama di sini? Tanyaku, mencoba terdengar santai saat kami menyiapkan dekorasi. Pina menghela napas. Pernah, tapi ibu bilang jangan terlalu dipikirkan. Jawaban itu sudah cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahuku. Aku tahu ada lebih banyak cerita yang tersembunyi di balik senyum tipis Cina. Malam pesta ulang tahun tiba-tiba. Musik mengalun, tawa pecah, dan aroma makanan lezat memenuhi clubhouse apartemen. Aku seperti yang diperintahkan, bertugas membantu menyiapkan makanan dan dekorasi. Aku membawa handcam kecilku, kebiasaan burukku untuk mendokumentasikan setiap momen. Aku suka merekam, mengabadikan kenangan, dan kadang-kadang mencari sesuatu yang tak terlihat. Saat pesta berlangsung, Pina mulai menceritakan kisah-kisah menyeramkan yang beredar di apartemen itu, terutama tentang lantai dasar atau basement. Lantai itu katanya dibiarkan kosong dan tak terawat, menjadi tempat favorit untuk aktivitas-aktivitas aneh. Lift tidak berhenti di sana, dan hanya sedikit orang yang berani turun ke sana. Katanya ada penampakan di sana, sosok wanita berpakaian putih berdiri di sudut-sudut gelap, dan bau melati yang sangat menyengat. Kisah Pina, suaranya bergetar pelan. Tentu saja, aku penasaran. Kami para remaja laki-laki yang bodoh langsung terpancing. Kami sepakat untuk melakukan penyelidikan kecil-kecil dipimpin oleh Rani, cewek yang paling berani di antara kami. Kami berjumlah 10 orang mulai menuruni tangga darurat menuju lantai basement. Semakin turun, semakin terasa hawa dingin merasuk tulang. Tangga itu gelap dan lembab, hanya diterangi oleh senter dan handcamku. Bau pengap semakin menyengat, bercampur dengan aroma aneh yang sulit dijelaskan. Sampai di lantai dasar basement, kami mendapati ruangan yang luas dan remang-remang. Beberapa lampu neon berkedip-kedip menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di sudut ruangan berdiri seorang satpam tua yang tampak kelelahan. "Ada apa, Nak?" tanya satpam itu dengan suara serak. "Kami cuma mau lihat-lihat, Pak," jawab Rani dengan nada sok berani. Satpam itu mengangguk pelan. "Hati-hati ya, lantai ini memang agak aneh." Kami mulai menjelajahi lantai basement, merekam setiap sudut ruangan dengan handcamku. Tapi ada yang aneh. Setidaknya
pada awalnya hanya debu dan karat dan kesunyian yang menyelimuti tempat ini. Kami bahkan bercanda dan tertawa, mencoba menghilangkan rasa takut yang mulai menggerogoti hati. Namun, saat aku memutar rekaman di campku, beberapa jam kemudian, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Di tengah-tengah video itu, saat kami menuruni tangga menuju satpam, seorang sosok wanita muncul. Sosok itu berdiri di bawah lampu yang berkedip-kedip. Wajahnya tertutup rambut panjang yang berjuntai. Dia bergerak perlahan menghampiri handcamku, seolah-olah dia tahu aku sedang merekamnya. Kejadian itu sangat singkat, hanya beberapa detik, tetapi cukup membuatku bulu kuduku meremang. Aku segera memanggil teman-temanku. Kami menonton video itu berulang-ulang, memastikan bahwa kami tidak salah lihat. Semua mata terbelalak ngeri. Sosok itu ada di sana, jelas terlihat meskipun samar-samar. "Apa itu?" bisik Rani dengan suara bergetar. "Entahlah, tapi itu bukan manusia," jawabku, merasakan ketakutan merayapi tubuhku. Kami segera menemui Ibu Pina, menceritakan apa yang kami lihat. Ibu Pina tampak pucat pasi. Dia mengatakan bahwa apartemen ini memiliki sejarah kelam. Dulu ada seorang wanita yang meninggal di lantai basement karena bunuh diri konon. Awal arwahnya gentayangan di sana mencari kedamaian. "Aku akan minta tolong teman lamaku, Pak Hasan," kata Ibu Pina. "Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain." Pak Hasan, seorang pria parubaya dengan aura mistis, datang ke apartemen Pina keesokan harinya. Dia melihat cuplikan video di handycamku dengan seksama, memutar dan memundurkan berulang-ulang kali. Wajahnya semakin tegang saat dia melihat sosok wanita itu. "Ini dia," gumam Pak Hasan dengan suara pelan. Matanya terpaku pada layar. Dia masih di sana. Kemudian Pak Hasan melakukan sesuatu yang membuatku merinding. Dia memperbesar gambar sosok wanita itu, memilah setiap piksel dengan hati-hati. Dan disitulah aku melihat sebuah senyuman yang mengerikan, senyuman yang dingin tanpa emosi. "Dia tidak marah," kata Pak Hasan. "Dia hanya kesepian." Senyuman itu menghantui benakku dan aku tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Aku terus memikirkan sosok wanita itu, senyuman yang mengerikan dan kesepian yang mendalam. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Aku bahkan mencoba menghapus video itu dari handycamku, berharap dengan menghapusnya aku bisa menghilangkan rasa takutku. Namun semakin aku mencoba, semakin kuat rasa takut itu mencengkramku. Suatu malam aku memutuskan untuk kembali menonton video itu, dan aku ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menyalakan komputerku, menghubungkan dengan handycamku, dan memutar video itu. Dan di saat itulah aku menyadari yang lebih mengerikan. Sosok wanita itu tidak ada di sana. Aku memutar video itu berulang kali, mencari jejak sosok wanita itu, tapi tidak ada. Video itu menunjukkan kami menuruni tangga, melewati satpam, dan berjalan-jalan di lantai basement, tapi tidak ada sosok wanita. Aku merasakan darahku membeku. Jika sosok itu tidak ada di videoku, lalu apa yang kami lihat? Apakah kami semua berhalusinasi? Atau apakah ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang bermain dengan pikiran kami? Aku merasakan rasa panik yang luar biasa. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Tiba-tiba
aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku berbalik dan melihat ibuku berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan khawatir. "Kamu tidak tidur lagi?" tanya ibuku. "Sudah larut, Nak." Aku menggelengkan kepala. "Bu, aku takut." Ibuku mendekat dan memelukku erat. "Ada apa, sayang?" Ia menceritakan semuanya kepada ibuku tentang sosok wanita itu, senyumnya yang mengerikan, dan kesepian yang mendalam. Ibuku mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Setelah aku selesai bercerita, ibuku menghela napas pelan. "Nah, ibu rasa kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Itu hanya imajinasimu saja." Aku tahu ibu mencoba menenangkanku, tapi aku tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang aku telah lihat. Aku tahu bahwa apa yang aku lihat itu nyata. "Tapi Bu, aku benar-benar melihatnya," katanya dengan suara gemetar. Aku melihat senyumnya. Ibuku membelai rambutku dengan lembut. "Nah, kadang-kadang pikiran kita bisa memainkan kita. Kita bisa melihat hal yang sebenarnya tidak ada." Aku tahu ibuku benar, tetapi aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa takutku. Aku merasa seperti ada sesuatu mengawasiku, sesuatu yang jahat dan mengerikan. Aku menghabiskan malam itu dengan gelisah. Bolak-balik di tempat tidur, aku terus memikirkan sosok wanita itu, senyum yang mengerikan dan kesepian yang mendalam. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menjauhi apartemen itu, dan aku tidak ingin berurusan lagi dengan hal-hal yang aneh dan menyeramkan. Aku ingin kembali ke kehidupanku yang normal, menjauhi semua misteri dalam kegelapan. Tetapi aku tahu jauh lubuk di hatiku bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakan senyum di lantai bawah itu. Senyum itu akan terus menghantui dan mengingatkanku bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Bertahun-tahun lalu, aku sudah lulus kuliah dan bekerja. Aku sudah mencoba melupakan kejadian di apartemen itu, tetapi kenangan itu tetap membekas di benakku. Senyum wanita itu, kesepian yang mendalam, dan perasaan aneh yang aku rasakan saat berada di lantai basement. Semuanya masih jelas seperti kemarin. Suatu hari aku bertemu dengan Pina secara tidak sengaja. Kami sudah lama tak bertemu dan aku terkejut melihat betapa dia sudah berubah. Dia tampak lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih bijaksana. "Bagaimana kabarmu?" tanyaku, mencoba memulai percakapan. "Baik," jawab Pina dengan senyum tipis. "Aku sudah pindah dari apartemen itu sejak lama." "Aku juga," kataku. "Aku tidak pernah kembali lagi ke sana." Pina mengangguk. "Aku juga, tempat itu memang agak aneh." Tapi kami terdiam sejenak, saling memandang. Kemudian Pina berkata, "Aku tahu kamu masih memikirkan wanita itu." Aku terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Ibumu pernah bercerita padaku," jawab Pina. "Dia bilang kamu sangat terpengaruh dengan kejadian itu." Aku menghela napas. Aku tidak bisa melupakannya, senyuman Ida. Pina tersenyum lagi, kali ini senyumnya lebih hangat dan tulus. "Dia tidak jahat, Putri, dia hanya kesepian." Aku menatap Pina dengan bingung. "Apa maksudmu?" "Wanita itu adalah mantan penghuni apartemen," kata Pina. "Dia meninggal karena bunuh diri setelah ditinggalkan oleh kekasihnya." Aku terkejut. Jadi dia hanyalah arwah yang tersesat, kata Pina. Dia mencari seseorang untuk menemaninya, untuk mengobati kesepiannya. Aku terdiam mencoba mencerna kata-kata Pina. Apakah semua ini memang benar? Apakah
wanita itu benar-benar hanya ingin berteman. Aku tidak tahu, kataku akhirnya. Aku masih tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Pina mengangkat bahu. Mungkin kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh membiarkan rasa takut itu mengendalikan hidup kita. Aku mengangguk. Mengerti, Pina benar. Aku telah membiarkan rasa takut itu menghantuiku selama bertahun-tahun. Sudah waktunya aku melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidup. Aku tersenyum kepada Pina. Terima kasih, Pina. Kamu selalu tahu cara membuatku lebih merasa baik. Pina membalas senyumku. Sama-sama, Putri. Senang bertemu denganmu lagi. Kami berpisah dan aku berjalan menjauh dengan perasaan lega. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan senyum wanita itu, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan datang lagi membiarkan itu menghantuiku. Aku belajar bahwa terkadang di balik kegelapan dan ketakutan